Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar Usman Ali sallallahu alaihi Fatimatu Zahra Sekali Jilani wa Ghazali wa Syafi'an Nabi Malik Hambali An-Nawi Rafi Jamil Fuqara Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Masarikil Abdillah Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Puri Ajmain Maila arwahi walidina maatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa daman nafa bi ulum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih halaman 8 ya di akhir sekali. Wa ruwiya anna Syekh Abul Hasan kana ya'izun nasa yauman wa qala bi wa'zihi innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamati an asya'a. Wa kana Sibli yamurru bi babil masjidi wa yasma'u wa'za Syekh fa yaqifu indal bab wa qala li Syekh la tuhawwifin nasa kasiran li anna Allah ta'ala la yas'alu ibadahu illa an syai'aini fa yaqulu ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Falamma sami'a Abul Hasan hadzal kalama wa minasibli waqafa fi saririhi wa tara aqluhu. Falamma apaqa qala ya Sibli innallaha ta'ala yas'alu an ibadihi ashala min hadza ya. Wa yaqulu ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Wa ruya lamma quri'at hadhil ayatu qala Aliyun radhiyallahu anhu ma gharrani bi rabbi illa jahli. Wa qala Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala law sa'alani rabbi ma gharraka aqulu gharrani satruka. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq rahimahullahu ta'ala law sa'alani rabbi ma gharraka aqulu gharrani karamuka. Fatarji'u ila ra'si hadzal kalam. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih ya, membicarakan ya ayat di atas tuh ya gitu. Ya, di sana ya kata Allah tuh annahum ya gitu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni ya annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullul lamma ladaina muhdarun gitu ya. Itu ayat itu tuh ya, lagi tafsirkan ya kata-kata in ya lamma in kullun sungguhnya ya kita ya
kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun ya. Tatkala mereka semua dikumpul kepada kami itu muhdarun, artinya semua nanti kumpul di hadapan kami gitu ya. Aima kullu illa jami'u ladaina muhdarun, artinya setiap apa aja tuh kumpul pada kami nanti ya di hadapanku. Nah ini ya ada beberapa riwayat ya yang Nabi katakan ya dalam hadis ya gitu ya. Nah, ya manusia nanti kita dihadapkan kepada Allah Ta'ala ya bakal ditanya ya 5 macam tuh ya. Awal pertama ditanya ya tentang ya bima abnaita umruka wasani bima ablaika sababaka ya, dimana kamu habisin umur kamu dan juga kamu habisin masa muda kamu habisin. Nah yang ketiga ainak tasabda malaka ya, dari mana kamu cari harta kamu. Nah yang keempat bi ayyisain sorof tahu ya, kemana kamu ya tasarrufkan gunakan tuh harta kamu. Dan yang kelima ya ma amilta ya gitu bima alimta, apa yang kamu amalin ya gitu ya, apa ya tentang apa yang telah kamu ketahuinya. Nah itulah ya. Nah kemudian ya disambung lagi dengan hadis ya. Jadi dikatakan awwalu ma yas'alul abdu yaumal qiyamah anin naim, yang mula-mula nanti kita ditanya tentang nikmat katanya. Itu ya yang dikatakan alam nusahhi jismaka, bukankah kami telah ya sehatkan badan kamu ya, alam nurawwika bil ma'i ya al-baridi, bukankah kami berikan kamu ya puas tuh enggak aus dengan air yang dingin gitu ya. Narwi rawat ya gitu. Nah lanjutannya nih, waru ya diriwayatkan anna Syekh Abul Hasan ya, bahwa Syekh Abu Hasan ya gitu Hasanul Bisri nih ya bahwa Abu Hasanul Bisri karena ya izun nas, dia menasehatin orang nih yauman pada suatu hari Hasanul Bisri. Waqala kata Hasanul Bisri fi wa'zihi dalam nasihatnya, innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamah an asya'a, sungguhnya Allah bakal tanya tuh hambanya di hari kiamat tentang beberapa sesuatu. Ini sesuatu yang banyak ditanya gitu ya, dibakal Allah nanti hari kiamat, kata Hasanul Basri bakal ditanyain sama Allah tuh gitu. Nah kemudian wakana Sibli yamuru, dan Imam Sibli nih ya itu liwat ya, dia tuh lagi Hasanul Basri lagi nasihatin orang di masjid gitu ya. Nah Sibli nih liwat katanya yamuru bibabil masjid tuh ya, di depan masjid. Nah wayasma'u wa'zaseh, naka si Sibli dengerin ya nasihat tadi Syekh Hasan ya gitu Bisri. Bayakipu indal bab, maka Sibli diam diri dia depan pintu ya masjid tuh. Nah waqala liseh, maka kata Sibli kepada Hasanul Basri nih, la tuhawwibin nas kasiran gitu ya, kata Imam ya Sibli nih kepada Imam Hasanul Basri ya. Imam Sibli bilang, hai tuan Syekh, jangan kamu takut-takutin orang yang banyak gitu ya, artinya jangan banyak nakut-nakutin orang gitu ya, kata si Sibli nih gitu kan. Tadi ya Hasan Basri katanya nanti Allah bakal ditanya, Allah bakal nanya kepada hambanya itu tuh an asya ya tentang sesuatu tuh ya banyak tuh gitu. Nah kemudian kata Imam Sibli, Tuan saya jangan takut-takutin orang ya dengan ya yang banyak tuh. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala la yas'alu abdahu illa an say'aini, karena Allah tidak akan tanya hambanya kecuali 2 macam ya, kata si Sibli nih ya. Allah tanya kita ya gitu, kata si Sibli nih, Allah tanya nanti hambanya tuh 2 macam nih, say'aini ya 2 macam. Fayaqulu ya, maka Allah bilang nih ya kepada kita nih hambanya, ya abdi, hai hambaku, ana kuntu ma'aka ya, satu tuh Allah tanya ya gitu ya, abdi wahai hambaku, ana kuntu ma'aka, saya ini selalu ada pada kamu gitu, satu. Nah yang kedua Allah tanya wa anta biman kunta, kalau kamu ada sama siapa
itu katanya, kata si Sibli tuh, tanyaan Allah itu. Ya, kata Allah tuh, ana ya kuntu ma'aka. Saya selalu ada pada kamu. Ya, Allah selalu ada sama kita. Di mana kita di mana kita ada, Allah ada. Itu, ya. Itu di mana aja tuh Allah enggak bakal luput dari enggak bakal enggak ada tuh, di mana ada tuh. Itu yang Nabi kata ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, takutlah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Ya, di masjid, di mushola, di rumah, di mana. Ya, itu Allah selalu ada sama kita haitsuma kunta. Hanya Nabi kata watbi sayyi'atal hasanata, ya, ikutin tuh kebaikan, ya, tatbi sayyi'ata, ikutin keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat maksiat buru-buru, ya, istighfar gitu, Nabi suruh. Karena apa? Allah tuh selalu ada sama kita. Di mana tuh? Ya, enggak akan tuh Allah, ya, enggak ada, selalu ada gitu. Tuh, ya, kata Sibli tuh gitu. Ya, Allah bilang sama kita, ana kuntu ma'aka, saya ada bersama kamu. Nah, sekarang Allah tanya, ya, gitu, ya, Allah tanya kita, wa anta biman kunta, kalau kamu ada bersama siapa? Ya, artinya hati kita nih, ya, hati kita selalu sama Allah apa enggak? Allah kan selalu ada sama kita nih. Nyataan, hati kita kepada siapa? Ya, nah itu, ya, yang bakal Allah tanya, gitu katanya tuh, ya, kata si Sibli, ya, kepada Hasanul Bisri itu, ya, itu tuh Allah tanya tuh kita dua, ya, saya ada kepada kamu, gitu. Nah, kamu, ya, ada sama siapa? Ya, gitu. Nah, kita lagi sembahyang aja kan Allah suruh kan itu. Aqimis shalah li dzikri, kan gitu. Ya, kerjain sholat, ya, untuk ingat aku. Ya, kita apa? Mana? Ya, hati kita tuh ngayap. Hanya Allah tanya, wa anta, ya, gitu, ya. Sedangkan kamu, ya, gitu, biman kunta, kamu dengan siapa, gitu, ya. Nah, ya, inilah, ya, ini orang-orang yang selalu tuh, ya, benar-benar makrifat pada Allah tuh, hatinya tuh selalu, ya, nempel sama Allah, mana aja gitu, karena dia apa, ya, dia tahu Allah selalu ada sama kita, ya, jadi, ya, selalu dia ingat sama Allah enggak, ya, nah, enggak apa tuh, ya, enggak lepas, enggak kosong gitu, ya. Nah, itu ya, kita belum sampai begitu. Iya, ya, yang ingatan kita tuh nggak ada yang lain, hanya Allah, Allah, Allah. Segala apa aja yang kita lihat Allah, ya, itu, ya. Kenapa? Yang ada di alam ini adalah, ya, Allah yang ciptain kan, Allah yang bikin. Jadi nggak ada tuh yang kita lihat tuh kalau orang-orang yang seperti itu, ya, yang dilihat hanya Allah, Allah gitu tuh, ya. Kayak Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Siti Jenar, Wadrat tuh yang gitu-gitu. Nah, itu dia, ya, hatinya tuh selalu nempel sama Allahnya, karena keluar masuknya tuh napasnya dia itu selalu menyebut nama Allah gitu, ya. Tuh, ya. Ini yang kata si Beli tuh gitu. Ini Allah tanya, ya, saya ada sama kamu. Nah, sekarang kamu ada sama siapa? Ya, mestinya kalau Allah mau kita, ya kita jangan kemana-mana, kan gitu. Gitu, ya, gitu, ya, kita kan apa gitu, ya, umpama kayak gitu teman kita dah gitu kan, ada lagi ngobrol sama kita, ya, seharusnya kan dia lagi kalau gitu, ya, ini gua ada melu nih, nah lu mestinya sama apa, ya, masa kita ngobrol hati kita kemana kan, gitu, ya. Nah, tuh, ya, nah tuh kata Sibli, hanya disuruh kita tuh biar selalu tuh ingat sama Allah, ya, gitu, ya. Itu yang dalam hadis sampai kata ittaqillaha haitsuma kunta, gitu, ya. Nah, kata ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya, ikutin tuh keburukan, ikuti dengan kebaikan dan bergaulah kepada manusia dengan, ya, akhlak yang baik. Wa khaliqin nas, ya, bergaulah, ya, pada manusia bi khuluqin hasanin, ya, dengan akhlak yang bagus gitu. Nah, itu, ya. Nah, itu kata Sibli itu seperti itu katanya. Ya, kunta. Falamma sami'a Abul Hasan, setelah mendengar nih Abul Hasan, ya, Hasanul Bisri dengar perkataan azal kalam, perkataan si Sibli ini, mina Sibli waqafa,
ya fi saririhi, dia diam di atasnya, ya sarir ya tempat tidurnya, artinya tempat dia bangkunya tuh ya, sehingga sananya watara aqluhu maka terbanglah dia punya akalnya, artinya hilang tuh akalnya naik terus gitu. Nah falamma apaqa, tatkala dia tuh sadar ya, Hasanul Bisri sadar. Jadi dengar berkata gitu hilang akalnya, artinya dia terus lupa dia ya dirinya tuh ya akalnya tuh langsung ya kepada Allah ya, dia ingat dirinya ya gitu ya, karena sampai makom fana orang yang begini ya, makan fana tuh artinya ya dia nggak tahu dirinya dah gitu ya. Begitu didengar ada sesuatu yang ya menakutkan ya langsung dia pingsan gitu ya, langsung pingsan tuh ya, nggak sadar. Nah begitu disadar katanya falamma apaqad, disadar qala, kata si Hasanul Bisri, ya Sibli, hai Sibli, innallaha ta'ala yas'alu an ibadihi ya gitu, ashalu min haza gitu ya, gitu ya. Kata Hasanul Bisri ini kepada si Sibli, dibalas lagi omongannya, ya Sibli, innallaha ta'ala yas'alu an ibadihi, sungguhnya Allah menanyakan kepada si hambanya, ashalu min haza ya, yang lebih mudah dari ini ya, dari yang kamu katakan tadi kan kata Sibli itu ya, ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Nah ini kan sulit kan gitu ya. Nah ya kata si Hasan Bisri, begitu dia ya hilang ya daripada ya pingsannya, disadar ya. Nah dibilang tuh ya, karena kalau orang-orang yang begitu dia tuh pingsan jugaan larinya kepada Allah gitu ya, pingsan tuh otaknya gitu, nggak ingat langsung dia pada Allah. Nah ya tahu. Nah kata Hasanul Bisri, Allah tanya tuh hambanya gitu yang lebih mudah dari ini, dari yang kamu katakan tuh. Nah apaan? Wa yaqulu, Allah bilang, ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim ya gitu. Kata Allah, ya hai hambaku, apa yang menipu kamu ya terhadap Tuhanmu yang mulia ini ya, yang murah ini? Kamu bisa tertipu sebab apa ya gitu ya, kita tertipu nih ya sebab apa gitu, Allah tanya tuh nanti sono ya. Kita nggak beramal, nggak apa tuh ya, nggak ibadat ya, nggak apa gitu kan. Nah karena apa tuh, tertipu dengan apa gitu, Allah tanya tuh, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu kamu tuh ya gitu terhadap Tuhanmu yang murah nih. Hatta asaita amri, sehingga kamu ya meninggalkan perintah saya, maksiat tuh ya. Nah, sehingga kamu ya meninggalkan perintah saya. Kata Allah tanya kita ya, kamu apa yang menyebabkan kamu nih ya tertipu sehingga kamu nggak kerjain ya perintah saya ya gitu ya. Disuruh puasa nggak puasa, sholat nggak sholat, yang menipu kamu apaan gitu, Allah tanya. Sehingga kamu nggak sempet tuh kamu sholat ya karena duit ya, atau karena keluarga ya. Sakolatna ya amwaluna wa ahluna kan gitu ya, di dalam Quran kan bilang gitu, yang membuat sibuk saya tuh jadi nggak sempet tuh sholat, nggak sempet ibadat apa ya. Sakolatna amwaluna wa ahluna ya, harta kami dan anak-anak kami ya gitu. Saya ini jadi nggak sempet ya Rob, kenapa ya, ngurusin anak gitu. Nah yang kedua ngurusin harta, karena kebanyakan duit ya, jadi nggak sempet. Nah iyalah, nah, kalau kebanyakan duit nggak sempet lah ya, maghrib belum selesai ngitung duit ya, kan juga beresin mobilnya ya, udah banyak mobil kan ya, maghrib baris masono baris sini ya, kan gitu, nggak sempet. Itu kan duitnya. Sakolatna amwaluna wa ahluna ya, atau anaknya ya gitu kan ya, ngurusin tuh ya anak nih ya, banyak anaknya, yang ada di sono, yang ada sini, sibuk. Nah itu ya yang membuat tuh sakolatna amwaluna ya, harta kami tuh ya, yang membuat sibuk
ya nggak sempet ya ngitungnya kebanyakan nggak urus sembahyang. Gitu kan. Nah, itu nanti Allah tanya tuh gitu, apa tuh yang menyebabkan ya kamu ini tertipu terhadap Tuhan sehingga kamu asaita amri, kamu maksiatin ya, artinya kamu nggak laksanakan perintah saya. Nah, jawab kita apaan tuh gitu. Itu katanya tuh yang Allah tanya tuh, ini lebih mudah kan daripada tadi tuh jawaban itu susah ya gitu kata Hasanul Bisri nih gitu. Nah, waruya diriwayatkan lama kuriat hazihil ayatu tatkala dibacain ayat ini qala Aliun radhiyallahu taala anhu ya, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an ma gharrani bi rabbi illa jahli. Kata Sayyidina Ali, tidaklah yang menipu saya terhadap Tuhan saya ini kecuali kebodohan saya. Saya bisa tertipu tuh kepada Allah sehingga nggak ingat sama Allah ya, itu karena bodoh saya katanya. Ya, kalau saya tahu saya makrifat pasti saya nggak akan ya tertipu. Itu kata Sayyidina Ali itu ya. Padahal Sayyidina Ali udah termasuk babul ilmi. Yang Nabi kata ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Ya, saya gudang ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya gitu ya. Ya kalau mau masuk gudang lewatin pintu dulu gitu ya. Nah ya, artinya jangan lu tanya kepada Nabi dulu, tanya dulu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali udah nggak bisa jawab baru tanya Rasulullah gitu ya. Nah, itunya. Nah, itu kata Sayyidina Ali yang membuat saya tertipu nih kepada Allah ya karena kebodohan saya. Kata Sayyidina Ali. Wa qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad nih rahimahullahu taala, lau sa'alani rabbi ma gharraka. Kalau Allah Tuhan saya tanya kepada saya ma gharraka, apa yang menipu kamu? Aku lu saya jawab gharrani sadruka. Ya, yang menipu saya ini adalah ya dinding kamu. Ya, tutupan tuh satron ya, karena engkau nggak kelihatan ya, jadi saya ya tertipu gitu ya. Kalau sekiranya ya engkau ya Allah tuh kelihatan ya, saya jadi nggak ketipu kan ya, karena Allah nggak kelihatan kan, kata si Fudail itu, karena engkau nggak kelihatan sama saya kan jadinya gitu ya. Nah, kita kemana-mana kan, padahal Allah tadi ada mesti gitu ya, karena nggak kelihatan ya, jadi kan kita ya berani berbuat maksiat gitu ya, karena nggak kelihatan, kata ya si Fudail gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini aku lu ya gharrani saduka. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq ya, berkata Abu Bakar Al-Warraq lain lagi ya, ini seorang wali min auliyaillah nih ya gitu. Fudail bin Iyad juga seorang wali ini aulia ilah ya. Ya sama nih, ini perkataan aulia semua nih. Tadi si Sibli sama Sanwisri sama ya. Kalau Sanwisri itu tabiin ya gitu ya. Karena kalau budaya apa tuh si ya si Sibli yaitu berarti tabiin gitu ya. Nah ya, kata ya Abu Bakar Al-Warraq nih rahimahullah, lau sa'alani rabbi, kalau Allah Tuhan saya nanti tanya saya, ma gharraka ya, apa yang menyebabkan tertipunya kamu? Saya akan jawab ya, gharrani karamuka, yang menipu saya, yang buat saya jadi tertipu karena kemurahan engkau ya Allah. Karena engkau sangat murah ya, jadi saya nggak keingetan itu. Allah kan murah banget, Allah baik banget ya, yang kita nggak minta aja dikasih ya gitu ya. Kan gitu banyakan yang kita nggak minta daripada yang kita minta. Yang kita nggak minta tuh banyak dikasih sama Allah ya gitu. Iya, banyakan yang kita nggak minta yang Allah kasih, itu saking murahnya Allah ya gitu. Nah kalau Allah nggak murah ya dikasih yang kita minta doangan. Nah kita nggak pernah minta napes, nggak pernah minta ya badan kita bergerak ngapa, kagak kali gitu
Ya, enggak kan? Ya, kita mintanya kantong kita doang kan. Iya. Iya, yang kita minta tuh ya kantong kita diisinya gitu. Ya, rezeki. Itu doang kan yang kita minta. Yang lain agak nggak pernah ke lintas-lintas apa, tapi Allah kan kasih. Yang kita nggak minta. Itu saking murahnya Allah katanya, saking murahnya engkau ya Allah jadi saya tertipu. Gitu ya. Itu keenakan. Iya, keenakan habis dikasih ini kagak nggak minta ngapa dikasih jadi keenakan. Jadi akhirnya kita jadi apa? Ya jadi malas. Kan gitu kan jadi malas kan. Gitu ya. Kenapa nggak minta apa dikasih? No, ya. Tuh, ini kata si ya Abu Bakar Ar-Warraq tuh gitu. Ya. Nah ya lau sa'alani rabbi ma gharraka aku lu gharrani karamuka. Nah inilah ya riwayat-riwayat nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah ya tanyakan kita ya karena tuh Allah bilang wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun ya bahwa semuanya nanti bakal hadir kepada kami ya kepada Allah ya kita nanti bakal menghadap kepada Allah. Nah gitu ya bakal ditanya tuh sendiri ditanya yang kemarin Nabi kata tuh ya nggak ada tuh ya nggak ada padanya itu terjaman ya nggak ada yang mendampingin kita nggak ada pengacara ya bagi kita tuh ya masing-masing nanti nanya ya yang Rasulullah bilang tuh kemarin kan hadisnya kita nengok ya ke kiri ya kok ke kanan ya ke kiri ya nggak ada sono ke kanan ke kiri ya yang kita lihat ya dan ini lihat ke depan yang ada hanya apa ya neraka yang ada ya di depan kita nengok kanan kiri itu amal kita ya kanan amal baik kiri amal jahat ya yang itu amal jelek gitu yang kita lihat sono lihat sini lihat ke depan ya nah ya neraka yang disediain yang gitu. Nah ditanya kita kan gitu ya siapa tuh yang bantuin kita untuk jawab nggak ada kan nolongin ya paling nanti anggota tubuh kita yang bakal jadi saksi kan ya gitu al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun nanti sana ya ayatnya. Nah gitu ya nanti tangan dan kaki kita yang jadi saksi kan gitu ya nggak ada lain ya kita akuin kita nggak akuin ya nanti dia ada saksinya tuh gitu ya. Nah itulah ya. Nah ini katanya jadi ada timbul di sini beberapa macam ya pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi perkataan dari ya seorang wali min auliyaillah tadi di atas ya perkataan Nabi tuh ya hadis Nabi bilang tuh ya yang 5 macam kita bakal ditanya. Nah kemudian ya dari riwayat dari para aulia ya mengatakan ya seperti itu nih ya. Jadi kata Hasanul Basri ya kata apa tuh ya Sibli ya kata ya Fudail bin Iyad kata Abu Bakar Ar-Warraq tuh ya masing-masing nanti kita akan ditanya itu masing-masing ya berarti ya bahwa kita ini setiap orang bakal ngadep pada Allah dan bakal ditanya siap dah ya perjawabannya gitu. Nah kata pengarang wana raji'u ila ra'si hadzal kalam ya kita kembali kepada pembicaraan kita ini wal ayat dan ayatnya. Walamma kanal kufaru la yakiruna bi wahdaniyatillahi ta'ala qala tatkala orang kafir Quraisy tidak mengakuin keesaan Allah orang kafir enggak ngakuin ya keesaan Allah tetap dia masih musyrik ya Allah diisrakin ya disyarikatkan. Nah ya kata qala maka Allah berfirman bilang wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habbam faminhu yakulun ya kata Allah wa ayatul lahum ya dan tanda-tanda keesaan Allah bagi mereka tuh orang kafir ya al ardul maitatu ahyainaha bumi yang mati kami hidupin kata Allah ya ini tanda-tanda ya keesaan Allah itu Allah berarti nggak ada syarikat bumi yang mati itu ya yang udah tandus sudah kering ya itu Allah hidupin lagi gitu ya ahyainahu ya ahyainaha kami hidupinnya tuh bumi itu
Wa akhrajna minha, dan kami keluarin dari bumi tadi, ya gitu, habban, ya itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, ya kami keluarin, tumbuh tuh, ya gitu kan, tanah, ya udah tandus, ya kayak lapangan dah, ya kalau musim panas kan tanah nggak ada apa-apanya tuh, lapangan. Nah begitu Allah turunin hujan, tumbuh itu, ada rumput ini, ya apaan aja tuh, ya tumbuh gitu. Nah, siapa yang nanemin? Ya, nggak nanemin aja ya. Itu tadinya tanahnya kita buat main bola. Ya, karena panas kan, panas buat main bola. Nah begitu hujan, sebulan aja dah. Ya tumbuh, ada pohon bayam, ya, ada rumput, ya, ada bebangun, gitu kan, macam-macam tuh. Ya, oh siapa anak tuh, ya macam dah tuh, ya rumput macam-macam Allah tumbuhin, ya yang gede, yang kecil, yang apa, ya, ya tuh Allah kasih tuh. Nah itu tanda-tanda kata Allah tuh tanda lahum bagi mereka orang kafir tuh, ardul maitatu ahyainaha, bumi yang udah mati kami hidupkannya, wa akhrajna minha, kami keluarkan tuh dari bumi tadi, habban, yaitu tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian. Ya, paminhu yakulun, dari biji-bijian itu ada yang bisa dimakan. Ya, kan gitu, ya. Tumbuh dah tuh pohonan. Ya, ada pohon ini kan kita bisa makan tuh, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ada pohon sayuran, ya, pohon tekokak. Ayam tekokak, ya. Nah, ya, kita buat salam kan gitu aja ya. Itu pohon ciplukan. Iya, dulu ya sekarang nggak ketemu dah, nggak ada. Nah itu ya, karena sekarang nggak ada tanahnya sih. Ya, nggak ada, udah nggak ketemu. Kalau dulu kan banyak lapangan tuh, banyak tanahnya, macam-macam dah tuh, ya gitu ya. Nah tuh ya, nah kami tumbuhin tuh ya, akhrajna wa minha yakulun, di antaranya ada yang kita makan. Artinya ahyainaha bil matori, artinya kami hidupin tuh tanah yang udah kering, udah mati dengan disiramin hujan, ya dihujanin tuh, ya Allah hujanin terus, ya kayak semalam dihujanin tuh sampai pagi, ya itu nggak ada yang bisa stop, ya. Nah ya turunin sama Allah hujan bil mator, fakharaja minha al-khintatu. Nah maka keluar tuh ya dengan sebab hujan tuh tanah yang kering tadi, apaan tuh al-khinto, ya khinto gandum tumbuh, ya ada pun gandum itu, gandum tumbuh, ya kalau kita sini padi kan, tuh ya gitu ya, khinto wasair, dan kacang-kacangan tuh pun kacang, ya ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang tunggak, kacang panjang, ya oh macam-macam kacang dah, ya tunggu tuh, ya kacang polong ini, ya, ya. Nah, kacang-kacangan tuh sair tambah tuh. Nah wasa, ya gitu ya, wasa irul hubub, dan seluruh bijian-bijian dah, ya yang punya biji kan, punan tuh, gue yang punya biji, pun buni, ya itu kan, hah? Iya, menseri, yang gampang nunggunya kan, iya, menseri paling gampang aja ya. Itu sehari pun salam itu ya macam-macam dah tuh ya, itu tuh Allah tungguin tuh ya yang ada biji-bijiannya semua. Nah pamim ba'dil hububi, dan sebagian daripada biji-bijian itu yakuluna, mereka makan, ya itu kan, dari bijian itu ada yang kita makan kan, ya pun seri ada bijinya kita makan, salam, ya apa buni, ya makan tuh kecapi. Banyak dah ya, pun-punan tuh yang ada bijinya ya dimakan tuh, ya itu ya. Ah ya hubub, ya kami ada hubub yakuluna. Wa hadzihil ayatu, ya ini ayat dalilun, ini merupakan dalil lil ibadi, kepada si hamba nih, wi annallaha yuhyil ardal maitata, ya sesungguhnya Allah menghidupkan bumi yang mati, ya yang tidak keluar, ya wi ikhrajil hububat, dengan mengeluarkan biji-bijian tuh, wa huwa qadirun, ya bahwasanya Allah juga sanggup
ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamah. Allah sanggup untuk mengeluarkan orang mati dari kuburnya di hari kiamat. Ya, jadi dengan tuh adanya tuh tanah yang mati Allah siramin tuh air hujan tumbuh tuh. Nah itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya, yang tadinya tuh tanah nggak ada peunannya jadi ada unan. Nah begitu juga nanti hari kiamat. Ya, manusia tuh kita udah dikuburin, udah rata tuh tanahnya, ya gitu, ya mungkin udah dibikinin rumah, ya udah bikinin apaan, yang dibikinin apa nih, tembok gini nih, ya kan bikinin tuh, ya bikin keramik, bikin batu bata, kan gitu. Nah nanti tuh di kiamat tuh Allah tumbuhin semua, ya kan badan kita hancur tuh di tanah, ya gitu. Nah tanahnya dibikinin, bikin keramik, ya. Gitu, yang bikinin tempayan, ya bikinin kendi. Ya kalau ada kendi menangis, itu, ya berarti ada roh di situ, itu, ya yang dulunya tuh, ya bekas apa tuh, ya bekas orang dikuburin, ya tanahnya udah kelamaan kan, ya diambil, dibikinin keramik kan, bikinin kendi, dibikinin apa, atau waktu itu bunga tuh, pas bunga, ya, nah itu malam dia nangis kedengeran. Ya, kita ada setan. Itu ya, ada harus tuh, ya, yang udah dulu 20 puluhan tahun, gitu kan udah jadi satu tuh, kita tahu tuh, ya, jadi apaan tuh, itu ya. Nah itulah Allah nanti Allah dari kiamat tuh Allah tumbuhin lagi yang begitu kan hancur semua nanti, ya, semua apa yang ada tuh dari kiamat hancurkan semua, ya, bangunan apa semua tuh bangun aja rata, nah lo bangun, ya. Tumbuhin, hidupin lagi tuh. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi Allah itu wa huwa qadirun, sanggup ala ikhrajil mauta minal kubur. Allah sanggup mengeluarkan orang yang mati dari kubur yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa huwa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Ini ya tanda bahwa Allah itu esa, ya gitu sendiri, wahidun la syarika lahu fi mulkihi, tidak ada syarikat bagi Allah dalam kekuasaannya, gitu ya. Kalau sekiranya tuh Allah ada syarikat tuh dalam, ya, kekuasaan Allah ini, pasti bakal terjadi, ya, keributan kan. Iya, yang atuh nyuruhin, yang atuh mau apa tuh membangkitin, yang atuh kata jangan, kan jadi ribut dia gitu, ya. Nah kalau di sendiri kan nggak ada yang, ya gitu, ya kau sendiri nggak ada yang ngomelin, nggak apa, udah mau dia aja semuanya kan gitu, ya. Dia mau hidupin boleh, nggak boleh sendiri, coba kau berdua, ya, yo iya gitu kan. Ini Allah jawab dalam Al-Quran, ya laukana ilahain isnaini la fasadata. Kalau sekiranya nih ada dua Tuhan, rusak nih alam, ya. Tapi kalau ada dua Tuhan itu, ya, yang ngatuk mau hujan, yang ngatuk kasih panas, ya gitu, ya gitu, yang atau hujan, ada hujanin itu biar apa, ya adem, itu yang atau kasih jangan, ya kasih panas, ya sianan tukang es, gitu, ya. Nah, ya kalau dia hujan kan, itu, ya, nah diberebut tuh, ya, nah ya sampai gitu. Nah kalau dicocok berdua, iya yang atau kata ya dah gue nurutin lo, nah berarti dia apa, lemah kan. Iya, masih lu ngikutin gua kan gitu, berarti kan lemah. Wah, kan jadi nggak benar kan. Nah itulah kalau sendiri kan apa yang dia mau, ya gua sendiri gimana aja, mau hujan mau panas, ya mau terang mau gelap, ya terserah itu, cuman dia tuh, ya. Nah tuh ya, ini menunjukkan wahdaniyatnya Allah tuh katanya, sehingga tuh Allah bisa menghidupkan tuh gitu, la syarika lahu fi mulki, tidak ada ya syarikat dalam kekuasaan. Wa ja'alna fiha jannatun min nakhilin, ya, wa a'nabin, ya gitu, wa fajjarna fiha minal uyun, gitu. Wa ja'alna fiha jannatun, ya, kami jadikan tuh, ya gitu, ya, bumi ini nanti apa tuh jannah, surga tuh min nahilin, kebun-kebun tuh, taman-taman, ya, min nahilin, yaitu dari, ya, pohon korma, ya, korma, wa nabin, dan anggur, wa fajarna fiha, dan kami, ya,
pancarkan padanya tuh pada tanah tadi ya minal uyuni dari mata air. Artinya Allah nanti keluarin mata air tuh. Liyakulu min samarihi supaya ya mereka bisa makan dari hasil buahnya tuh. Ya, kita bisa makan buah korma kan gitu. Nah, itu Allah tungguin ya gitu ya. Ya di Arab tanahnya tandus gitu kan, panas gitu. Tapi banyak korma kan? Iya, macam-macam tuh korma yang kita sampai kepada kita. Nah, kita sini yang adem ya nggak tumbuh tuh korma ya nggak bisa tuh ya nggak bisa tumbuh tuh korma ya gituan dulu ya itu ada juga nggak berbuah iya tanam hidup tapi nggak berbuah. Nah kalau di sana di Arab panas di bawahnya batu pohon korma banyak banget kan di sana ngambrak ya. Nah ini macam-macam korma tuh kita bisa dapat sini lihat kan kita makan tuh ya bulan puasa begini nih ya macam-macam kan ada ya korma ini yang kita nggak kenal apa tuh ya namanya iya macam-macam dah tuh yang gede yang kecil ya gitu ya ada ajwa ada bukan ajwa ada kayak ajwa gitu ya macam-macam dah tuh ya kalau maksud tuh ya kalau kita lihat tuh padahal sunut tanahnya tanah panas ya bawahnya batu tuh ya tapi itu nah itulah Allah kekuasaan Allah tuh ya gitu Allah tumbuhin tuh gitu ya nah ya gitu ya nah supaya mereka bisa lihat kulu min samarihi supaya mereka bisa makan tuh buahannya ai min samarihil hasili ya minal ma artinya dari buahan yang hasil ya disiram air tadi tuh ya Allah hujanin ya di sana kan hujannya jarang-jarang nggak kayak gitu itu ya arah buno ya nah tapi buahannya banyak kalau kasih gitu ya macam-macam tuh gitu ya nah tuh ya hadirin wama amilat hu aidihim dan juga apa yang mereka kerjakan dari tangan-tangan mereka ya yang tangan mereka kerjain gitu ya itu Allah kasih tuh biar apa ya bisa mereka ya gunakan tuh manfaatin ya nanam itu ya wa ma amilat aidihim tuh ai wa qara'a hadzihil ayat al-Kisai telah membaca ayat ini oleh Imam Kisai wa Abu Bakrin dan Abu Bakar bi ghairi ha enggak pakai ha jadi enggak pakai wa ma amilat hu gitu ya enggak ada haknya tuh kalau ya Imam Kisai dan Abu Bakar ya jadi dia bacanya wa ma amilat aidihim ya jadi nggak kayak amilat hu gitu ya nah di sini ya gitu nah tuh Imam Kisai langsung baca gitu wa ma amilat aidihim bi ghairiha wal akharun yang lainnya qori yang lainnya ini selain dari Kisai ya Imam Nafi Asim ya nah ya yang lain-lainnya tuh bacanya wal akhar amilat hu bil ha gitu ya nah pakai hak tuh ya teman Imam Kisai aja mah Abu Bakar tuh ya Qori 7 tuh Kisai kalau Abu Bakar nih nggak masuk Qori 7 gitu ya nah dia tuh bacanya pakai yang lainnya pakai hak wama amilat hu gitu nah ya hak ja'ala ma bimakna lazi ya nah kalau yang apa tuh ya yang pakai hak nih ya gitu bil hak menjadikannya mak tuh wama amilat mamanya tuh makna alazi jadi alazi amilat hu aidihim gitu ya maknya mana alazi mausul gitu ya apa ya luna ya gitu minal lazi ya amilatu aidihim ya gitu ya artinya apa yang ya gitu ya yang diperbuat dari tangan-tangan mereka ya gitu ya minal ya'lun tuh ya minal zar'i dari tumbuh-tumbuhan wal gharsi dan tanaman wa ghairihima ya dan lain keduanya dah ya kan nabiz ya yang dikerjakan oleh tangan nih kan nabiz itu artinya jus ya daripada apa tuh ya dari ya anggur ya wad dabis dan juga dabis ya semacam
ya itu yang dari apa tuh ya dari kacang-kacangan itu ya kalau habis tuh. Nah, wa domir aidun ilama domirnya tuh amilathu ya hu-nya kembali kepada makna alazi. Waman qara'a bi ghairi domirin yang baca enggak pakai domir. Wama amilat aidihim enggak pakai domir Imam Kaisai ya ja'ala ma bi makna nafi ya gitu. Dia jadikan maknya itu nafi, mak nafi berarti tidak ya gitu. Nah, ya ai wajaduha ma'mulatan walam takmalha aidihim gitu takdirnya tuh mak ya lam tuh tidak ya artinya wajadu ma'mulatan mereka dapatin yang terjadi walam takmalha aidihim yang enggak dikerjakan oleh tangan mereka. Jadi apa yang tangan kita enggak perbuat, enggak kerjain, enggak ngapa, tapi ada tuh tumbuh gitu ya. Nah, itu yang pakai bacanya enggak pakai hu gitu, amilat ya gitu ya. Nah, ya, mama amilat aidihim ya. Jadi nanti tumbuh dengan yang kita enggak tanam dah ya. Kita enggak tanam ada. Nah, kalau tadi yang bacanya pakai amilathu nanti gitu kita bakal ya nah apa tuh yang kita tanam yang apa tuh nah kita bakal ya makan tuh hasilnya ya. Nah, kalau yang enggak pakai hu ya nah itu kita makan yang kita enggak tanam gitu ya. Nah, jadi enggak ada usaha tangan kita ya karena makna napi gitu yang tangan kita enggak kerjain enggak ya usaha. Nah, itu ya, itu pengertian daripada pakai ya domir atau enggak gitu ya. Gitu ya, ini bacaan gitu ya. Yang itu gitu ya. Nah, gitu ya, gitu ya mighairi domir ya, gitu ya makmulatan wajaduha makmulatan terjadi walam takmalha aidihim. Wala son alahum pihak dan enggak ada perbuatan bagi mereka pada ya tumbuhan tadi. Wa hadza makna qaulud duhaq wa qatadah. Inilah pengertian yang ditafsirkan oleh Imam Ad-Duhaq dan Imam Qatadah katanya gitu ya. Kila dikatakan arada al-anhar ya. Yang dimaksud tuh tangan kita tuh enggak berbuat apaan tuh ya yaitu al-anhar ya seperti sungai ya kali itu ya. Kali kan Allah yang bikin itu ya. Nah, ya yang ngalirin tuh hanya al-anhar ya. Wal uyun dan mata air. Ya, gitu ya. Mata air siapa yang numbuhin? Ya, gitu kan? Allah kita gali, tahu-tahu lancar tuh. Ada ya. Nah, gitu kan? Gitu ya, wal uyun. Allati lam takmalha aidin nas itu yang enggak dikerjakan oleh tangan kita. Artinya bukan perbuatan kita kan? Ya, kita bikin mata air tuh. Ya kan? Ya, bahkan kita nyari kan. Ya, itu di mana nih yang banyak mata airnya? Ya, mau bikin sumur. Ya, kan gitu. Kita bikin sumur kan sono, wah kurang sono. Kan gitu nyari. Ya, padahal kan yang keluarin tuh air mata air itu siapa? Kan Allah gitu ya. Ya, gitu ya. Itu yang dikatakan wama amilatu aidihim. Gitu ya. Lam tamal aidinas. Nah, mislud Dajlah ya, seperti sungai Dajlah. Ya, gitu ya. Sungai ini wal Furat dan sungai Furat, wan Nil dan sungai Nil. Nah, itu bukan perbuatan manusia, itu kan. Ya, alokasi tuh airnya kan enggak habis-habis tuh. Ya, sungai Nil. Ya, terus ngalir terus dari zaman Nabi Musa kan udah ada tuh sungai Nil. Ya, yang Nabi Musa dibuang ya, itu kan. Ya, nah, bayi Nabi Musa kan dilepas sama ibunya kan ke sungai Nil. Ya, karena sungai Nil tuh ya liwat di depan istana Firaun kan. Nah, gitu. Ya, yang Allah kata palgi kifil yami ya, palki hifil yami lemparin ya kepada di laut tuh, di sungai itu. Nah, dibawa air ya. Nah, akhirnya air bawa ke depan istana ya. Nah, Raja Firaun gitu ya. Yang Nabi Musa ditaruh di
ya. Ya di satu tempat tuh dibuang situ sama ibunya, Allah perintahkan gitu ya. Nah itu ya Sungai Nil tuh udah ada dari dulu ya gitu ya, bukannya baru, dari zaman Nabi Musa aja udah ada tuh ya itu ya. Nah Sungai Furat dan Wanahwiha dan yang lainnya. Apalah yaskurun, apakah kamu tidak bersyukur, kata Allah ya. Tuh ya, jadi kamilah yang numbuhin ya gitu ya dari tanah yang tandus tuh. Nah kami kami tumbuhin tuh ya macam-macam ya, jannatin tuh, kebun-kebun korma, kebun anggur, dan Allah pancarkan padanya, jalanin padanya tuh anhar, mata air gitu, dan buah-buahan ya, ngama amilat aidihim, dan juga yang enggak diperbuat oleh tangan kita. Nah ya, maka Allah akhiri dengan kata-kata apalah yaskurun, apakah kamu enggak bersyukur, enggak berterima kasih sama Allah ya. Allah udah bikinin enak gitu ya. Nah ya, tinggal makan, tinggal ngapa kan enak ya kita ya, makan korma udah tinggal makan enak deh itu, makan korma, makan padi, nasi ya, macam-macam tuh ya Allah tungguin ya kan gitu kan, mau yang macam-macam tuh udah Allah kasih macam-macam buahan gitu juga ya gitu ya, yang manis, yang asam ya Allah udah bikinin itu. Apalah yaskurun tuh kata Allah, apakah kamu tidak bersyukur nikmat Allah Ta'ala ya, akan nikmat Allah Ta'ala ya. Fahadhihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala, inilah menunjukkan atas keesaan Allah Ta'ala. Wa wujudul qiyamah wa inwati zar'i wal hububat minal ardil maitati ya. Nah juga ya gitu, wujudul qiyamah, adanya hari kiamat itu katanya ya, kiamat yaitu dengan apa? Bi inwati zar'i wal hububi minal ardi, sama seperti Allah numbuhkan ya tanaman-tanaman dan biji-bijian dari bumi yang mati. Nah hari kiamat nanti Allah bakal hidupin tuh manusia seperti itu ya, kayak tanah yang udah tandus ya, nggak ada puunan, nah Allah timbulin. Nah nanti hari kiamat begitu juga ya, yang kita nih ya, jasad-jasad kita udah pada kagak tuh ya, dikober tuh. Nah itu nanti Allah hidupin lagi tuh ya, bangunin lagi ya, bil matori ya, dengan hujan katanya ya gitu. Wal kubub wal ardi itu aimat maitatatu bil matori fir rabi'i, yaitu dengan Allah turunin hujan di musim semi rabi ya, musim hujan gini ya. Ini musim hujan Allah turunin hujan gitu ya. Gitu ya. Wajah alaha ya bisatan fil haribi, kemudian Allah jadikan tanahnya itu kering ya, fil haribi pada musim panas. Musim panas kering kan gitu, musim hujan becek, banjir, debel kan gitu ya. Ya well ya. Nah gitu kan. Nah begitu musim panas, habis itu pada meletak kan ya, kering gitu ya. Nah gitu kan, tuh Allah jadikan gitu kan, ya bisatan fil harib. Nah ini juga tuh tanah bisa berubah begitu, sin panas, kering, sin hujan, ya becek, debel. Nah itu dalilun, juga tanda ala annahu wahidun, bahwa Allah juga esa. Tuh ya. Ini Allah lagi ceritakan tuh karena orang kafir Quraisy tuh masih nggak mau ya mengakuin bahwa Allah itu wahdaniyat esa gitu ya. Tetap Allah dikatakan ada syarikatnya. Nah tuh ya, ini tandanya tuh dalil ala anna wahidun la mumaniun wala muaridun lahu ya, tidak ada yang melarang, nggak ada yang mencegahnya ya. Kali ada Allah yang lega, yang larang tuh ya, karena Allah sendiri kan nggak ada yang larang. Kalau dua bertiga tuh pasti dilarang kan. Gitu ya. Jadi ulama maniun wala ya mumaridun ya, muaridun, tidak ada yang melarang dan enggak ada yang menghalanginya gitu ya. Nah, lahu yaf'alu ma yasha, bagi Allah mengerjakan apa yang dia mau. Ya, karena dia sendiri. Ya, kau sendiri kan
Ini semua gue. Ya, sendiri kan nggak larang kok kalau dua ya sawarat dulu. Nah, nggak sendiri ya semuanya dah gitu. Hanya Allah yahkumu wa yasha. Allah menghukumkan tuh ya apa yang dia mau. Yaf'alu ma yasha wa apa ya yaf'alu ma yurid wa yahkumu ma yasha tuh. Allah ya berbuat apa yang dia mau dan menetapkan apa yang dia kendakin ya. Nah, Allah pengen hujan ya hujan ya gitu ya karena dia Allah yang mau yasha ya. Nah, ya dan juga Allah yang yurid ya nyawa kendak ya iroda ya gitu ya. Jadi nggak ada yang larang, nggak ada yang halangin. Hanya Allah berbuat tuh apa yang Allah mau kepada kita itu adalah kemauan Allah ya. Ya bukan kemauan kita, bukan apa ya. Nah, ya hanya dikatakan oleh ahli akidah tuh ya iroda itu ta'aluknya ta'aluk soluhiyan ya soluhiyun ya ta'aluk yang cocok sesuai. Jadi Allah berbuat segala sesuatu yang cocok yang sesuai sama keadaannya itu ya. Jadi Allah mau kasih kepada kita nih karena cocok Allah kasih. Nah, Allah nggak kasih sama kita karena cocok juga ya gitu ya gitu ya. Itu udah minta udah apa gitu. Nah, Allah bukan nggak mau kasih karena belum cocok gitu ya. Nah, kalau emang udah cocok buat kita nih pasti Allah kasih gitu ya. Entah kapan cocoknya ya Allah yang mau gitu. Kita ini ngatur ya. Hah? Kadang-kadang kita aturan begini. Aturan iya menurut kita kan gitu itu kan kemauan kita ya kita kata aturan kita aturan begini kan nah, itu kita. Nah, Allah gitu Allah kata lu atur lah gitu ya gitu. Hanya kudu apa tuh kudu merasa puas dengan aturan Allah kan apa yang Allah atur tuh gitu ya biar puas kita gitu. Jadi Allah atur begini ya udah terima aja tuh gitu ya. Di situ kan ada Allahumma aghnina bi tadbirika an tadbiri wa bi ikhtiyarika an ikhtiyari ya ada doa tuh ya dalam kitabnya Allahumma aghnina bi ya bi tadbirika an tadbiri ya Allah puasin saya dengan aturanmu dengan aturan saya ya biar kita tuh apa yang Allah atur udah merasa puas lah ya bukannya aturan kita. Wa ikhtiyarika an ikhtiyari ya Allah puasin saya dengan pilihan engkau daripada pilihan saya ya gitu. Karena apa yang Allah pilihin udah pasti bagus. Allah nggak bakal pilihin tuh yang jelek ya. Allah pilihin kepada kita yang bagus cuman kitanya aja hah? Iya mau kita tuh gitu ya gitu mau lebaran nggak punya duit gitu kan. Yang gitu, emang Allah udah pilihin sama kita. Kalau lu chef nih pantasnya udah apa cocoknya gitu, ya nggak punya duit lebaran, nah kan gitu, kan gitu. Lu Allah udah pilihin, gitu jadi. Chef nggak mau juga. Nggak mau iya. Nah, kan kita nggak, Allah kan menurut kita kan nggak cocok. Tapi Allah kan menurut Allah cocok. Nah, caranya kan kita mestinya apa? Aghnina. Biar di musola aja. Hah? Di musola aja udah. Gitu. Jadi kita mesti aghnina ya Allah puasin saya ya antadwirika ya gitu ya. Itu Allahumma aghnina bitadwirika antadwiri wa ikhtiyarika an ikhtiyari ya Allah puasin saya dari aturan engkau dengan aturan saya, pilihan engkau dari pilihan saya. Jadi karena Allah pilihin udah nih yang bagus loh ya. Nah, lebaran nggak kemana-mana dah ya. Kan gitu ya. Jadi nggak capek nggak ngapa kan gitu cocok gitu. Coba kalau banyak punya duit dikasih capek lo kan gitu ya. Jalan sono jalan sini kan capek jadi dia. Capek nggak sembayang ini. Hah? Nggak sembayang ini. Ya bisa dah ya karena macet. Gitu. Kayaknya Allah kasih enggak dayarin gitu. Hanya biar puasa aja kan gitu ya. Jadi kalau Allah udah kasih kita puas begitu kan enak aja udah. Mau punya duit kayak kagak kayak enak dah gitu ya. Gitu ya. Ya, karena Allah tuh ya gitu ya aluma yasa wa yahkumu ma yurid.
Allah berbuat apa yang dia kehendaki dan dia menetapkan apa yang dia pengen tuh ya. Jadi Allah pengennya begini, ya udah tetepin gitu ya. Ya. Ini jangan kita gerutu. Ya, enak aja gitu. Nah, kalau mau ngomong aja malah ya Allah nih begini nih ya. Gitu. Nah kalau lebaran tuh nggak kemana-mana, ya nah ngomong aja, habis bayangin, ya kan gitu, Hah? Iya ya Allah, ya kan gitu, bilangin ya Allah, ya ini bagi saya begini nih yang cocok ya Rabb gitu, ya udah gitu, emang apa? Kayak kita ngomong sama abah kita, gitu, emang nggak boleh? Ya boleh. Nah iya, apa? Ini perasaan ya. Siapa tahu kan, ini kesianan kan. Nanya doang nggak ngerutu ya. Enggak nanya, nggak apa-apa. Kalau nanya kan nggak apa-apa. Iya, bukannya protes. Bukan ngerutu. Iya, gini, bang begini dah Pak ya, saya gitu. Ya udah kayak gitu. Iya. Hah? Iya, gitu. Ya. Oh, iya. Mau gimana lagi? Tiga gitu ya. Coba ini mau gimana lagi? Ya, gitu. Banyakan protesnya kita daripada menerimanya. Hah? Banyakan protesnya Nerimanya. Ya habis gitu emang. Ya, kami kita nggak puas jadi kita protes dulu. Gitu. Kita kebanyakan tuntutan. Gitu. Padahal Allah kan nggak banyak nuntut sama kita. Gitu yang banyak nuntut. Allah tuntut kita kan dengan apaan? Itu kewajiban-kewajiban doang. Kita disuruh tuntut kan gitu. Ya, bayang 5 waktu tuh udah Allah suruh kan. Itu tuntutan Allah. Ya, kalau kita nuntutnya mana? Ya banyak banget sama Allah kan. Gitu. Ya, gitu. Allah nuntut kan kita saat itu udah kerjain 5 waktu udah. Nah, kita nuntutnya ya minta supaya Allah kasih kita siapa? Ya, seumur hidup. Allah nuntutnya gitu dan gitu. Allah kan nggak kudu kita sembahyang buat besok. Itu nggak Cep? Nggak kan? Gitu Cep kerjain sembahyang nih lohor. Sekarang lu kerjain sekarang. Nih lohor besok lu kerjain lagi. Agak kan? Enggak. Gitu satu tuh udah. Nih lohor sembahyang lu bayang dah. Kan gitu. Nih lohor besok lu kerjain lagi ya. Agak. Ini sekarang aja. Nih sekarang lu lagi ada kerjain. Besok nggak ada. Gitu kan. Nah itu mintanya ya Allah kasih kayak rezeki. Bukannya sekarang sampai kapan tuh. Gitu ya. Jadi banyakan gitu tuntutan. Nah itu ya. Nah inilah ya. Katanya dalil tuh ya untuk kewahdaniatan Allah katanya ya. Jadi Allah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwa wahidul qahhar. Dialah Allah sendiri ya, Esa tuh Al-Qahhar yang maha gagah ya. Nah gitu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu gitu. Ya, ini dalam bait ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Segala sesuatu itu semua pada apa aja ada tanda-tanda ya kekuasaan Allah, keesaan Allah ya, tadullu ala annahul wahidu, yaitu menunjukkan pada suatu itu bahwa Allah lah esa tuh sendiri gitu ya. Gitu karena semua Allah ya. Nah, ya yang apa tuh yang berbuat apa yang dia mau berbuat itu ya. Jadi apaan aja tuh Allah atur gitu ya. Nah gitu ya. Ya qadirun nyatinya Allah kuasa. Paman qadara ala ihya'il ardil maitati fi faslir rabi'i fa huwal qadiru ala ihya'il mauta yaumal qiyamah gitu ya. Orang yang sanggup menghidupkan tanah yang udah mati fi faslir rabi' pada musim semi, musim hujan, fa huwal qadiru berarti dia itu kuasa mampu ala ihya mauta untuk menghidupkan yang mati yaumal kiamah di hari kiamat ya.
Jadi tanah yang udah mati itu nggak ada pohonannya, begitu siram hujan itu dia bisa hidup lagi, tumbuh. Nah, ya di hari kiamat juga itu Allah ya berarti sanggup untuk menghidupkan yang udah pada mati itu, orang yang udah mati. Wala subhata fihi, enggak ada keraguan ya padanya. Gitu ya. Nah, ya udah jelas dah ya buktinya tuh kan. Ya, kita lihat ya dengan mata kepala kita. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, "Iza ra'aitumur rabi'a ya fazkurun nusyura." Kata Rasulullah, apabila kamu lihat dia di musim Rabi, musim hujan, masa ingatlah kamu waktu bangkit kamu nanti dari kubur. Ya, jadi kalau kita lihat tuh di musim hujan nanti tuh pada tumbuh tuh pohonan, nanya kita harus ingat bahwa kita nanti mati bakal bangun tuh dari kubur. Ingat nusur. Wa huwa qad subihar rabi bin nusur. Maka itu disamakan ya antara Rabi dengan ya musim semi itu ya bin nusuri dengan bangunnya dari kubur ya. Nah ya jadi sama tuh ya, jadi pohon-pohonan yang tumbuh di musim hujan, nah ya, nah nanti juga manusia bakal tumbuh bakal ya, nah hidup di musim ya di hari kiamat tuh gitu ya. Wa zukira fi syarhi hadzal hadis, dan disebutkan dalam hadis ini annar rabi'a yusbihu yauman nusur, bahwa ya musim hujan itu sama seperti bangkitnya dari kubur, min asrati aujuhin, dari 10 macam ya berjalan. Jadi dia ada persamaan antara musim hujan tumbuhnya pohonan dengan nanti bangunnya kita dari kuburan. Nah ini ada persamaannya 10 macam. Nah pertama al awalu annal hububati ya wan nabatati takhruju min tahtil ardi fir rabi'i ya. Nah, pertama bahwa biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan keluar dari tanah, dari bawah tanah fir rabi'i di musim hujan. Kama takhrujul mauta, sebagaimana nanti keluarnya tuh orang mati, wadapain, dan pendeman-pendeman ya, harta tuh harta karun atau apa semua nanti emas apa yang ya menjadi pendeman tuh dapatin minta til ardi, dari bawah tanah, yauman nusuri, di hari bangkit kubur ya. Jadi di hari bangkit kubur nanti semua tuh manusia tuh bangun keluar ya, emas harta semua tuh keluar dah, pendeman semua tuh. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha ya, di hari kiamat itu ya nanti bumi mengeluarkan apa yang menjadi beban dia tuh ya, bumi ya kita dipendamkan bumi. Nah nanti ya bumi keluarin tuh ya, kita tunggu tuh ya. Nah ada emas perak apa semua yang jadi pendeman di situ ya, kekayaan ya tambang semua keluar gitu ya. Nah itu wasani, yang kedua persamaannya nih antara musim hujan dengan apa ya, dengan hari kiamat. Apa tuh? An nafas lahu zamanu rahatin wa sururin, bahwa masa tuh ya musim hujan ya, musim Rabi itu masa yang menyenangkan, masa yang rohah ya, soha senang, surur gembira, senang dan gembira. Ya kan kalau pohonan-pohonan apa tuh ya pada tumbuh pada apa senang kan ya, kita girang tuh gitu ya, gitu ya. Pihaki ba'dinas, ini buat sebagian orang. Ada juga yang gerutu kan ya, hujan debel banjir gitu iya nggak bisa jalan banjir. Nah, ada juga yang gerutu, ada yang girang yang gitu itu nggak debel. Nah ya wal amrodnya ya maksud tuh pihaki ba'dinas wa amrodun wa aujaun wa alamun, dan juga di musim hujan itu bisa juga tumbuh penyakit iya kan, hujan kedinginan kan gitu, wa aujaun atau lapar ya, nggak ada apa, nggak ada makanan kerendam gitu kan.
ya, wa alamun dan ya nyakit ya sama dah ya kita ya penyakit dan alam ya, ya. Pihak dihim pada sebagian. Jadi ada yang girang, ada yang enggak ya. Musim hujan tuh gitu ya. Ini musim hujan ada yang girang, enak gitu. Ya, oh dulu kan girang ya bisa jagain. Iya, banyak ikan. Kok sekarang wah, ya, sampah, ya, kesel, ya, girang, ya, nyakit kan, rendam, ya, nyakit kan gitu. Iya, tuh ya, yakin. Nah, ya bandingannya dengan hari nanti hari kiamat apa? Wa kadzalika yaumun nusur. Begitu juga nanti di hari bangkit dari kubur itu sururun fi hakil ba'di gumumun fil ba'di. Yang girang ada sebagian, yang gesel sebagian. Ya, jadi ada yang girang, orang-orang yang amalnya soleh ngapa gitu kan. Nah, begitu bangkit dari kubur girang tuh. Ya, kenapa? Bakal menghadapin kan masih senang. Kan gitu. Ya, begitu bangkit dari kubur dia bakal menerima balasan kan. Yang gitu ya. Nah kayak tadi tuh ya musim pun ya wah ini pohonan tumbuh kan. Wah bakal jadi ya senang nih banyak punya duit karena apa buahan keluar apa semua kan gitu. Nah begitu juga kita nanti kalau orang-orang yang ya amalnya baik ngapa gitu begitu bangkit dari kubur wah senang dia girang. Nah tapi ada juga tuh ya yang umum ya yang duka cita ya kesel gitu wah bangkit hujan lagi ya banjir lah. Gitu ya kan kesel tuh kan gitu ya kita bangkit itu ya sehingga tuh dikira ya wailana mamba'asana mimar rodina nah itulah ya kan gitu tuh lagi enak-enak tidur dibangunin kan gitu ya. Nah nanti kan orang-orang kafir tuh kalau di hari apa ya kadang apa hari kiamat kan dia nggak diseksa nggak apa tuh dia dikubur kan tenang dia lagi tidur enak tenang begitu dibangunin nah dia bakal ngadepin apaan ya bakal diseksa dia bilang ya wailana mamba azana mimar kodina tuh ya nah tuh ya ini sini ya Nabi ya perumpamain tuh 10 apa ada 10 macam nih antara musim Rabi tuh hujan dengan bangkitnya dari hari kiamat tuh. Asal isu yang ketiga anaman akala fi pasli sitai tokmatan ya bisatan la jaroma fi pasli rabi'i ya yakunu wujuduhu maradan wajadriyan wa qaruhan bi harakatid dimai fi uruqihi. Nah gitu ya. Yang ketiga ya satu persamaan lagi nih ya anaman akala fi fasli sita orang yang makan makanan di musim dingin tok matan ya bisatan makanan yang kering ya gitu la jaroma fi fasli rabi udah pasti nanti dia di musim rabi nih musim hujan yakunu wujuduhu maradan udah pasti adanya dia itu mendapatkan penyakit gitu ya wakuruhan ya wajuduran ya judur tuh ya maridan nyakit juduran tuh ya kalau kita ya apa ya gatal-gatal dah ya gitu ya eksim gitu ya wakuruhan ya koruh dia nyakit kulit ya ya gatal-gatal lah biasa hujan kan ya misalkan apa kan gitu ya ya nah kenapa tuh bisa terjadi itu wiharakatid dima wi urukihi karena ada pergerakan tuh darah pada urat-urat mereka tuh ya karena waktu musim dingin dia makan makanan yang panas ya habis tuh yang kering ya yang panas gitu ya nah nanti di musim dinginnya dia pasti bakal timbul ya penyakit kulit tuh gitu ya ya maradan sini ya juduran wakuruhan itu adalah penyakit kulit dah gitu ya nah ya gitu nah bandingannya di hari kiamat gimana Fakazalika begitu juga man akala fid dunya siapa orang yang makan di dunia ini ya ta'aman haraman makanan yang haram yang panas
Ya, di dunia kita makan tuh makanan yang panas, yang haram, ya mustaha, yang enak, ya yang disenangin, payakunu, ya yaumun nusuri muazzaban. Udah pasti dia nanti dibangun bangkit dari kuburnya, pasti dia bakal tersiksa gitu, ya. Gitu ya. Wazalilan dan hina. Iban dan dia bakal kecewa tuh ya, jadi sama tuh kayak gitu. Jadi tadi musim hujan kita makan makanan yang panas tuh, nah bakal timbul nanti ya penyakit kan, ya penyakit itu ya kita di musim dinginnya. Nah begitu juga di dunia ya, kita nih makan makanan yang haram ya, yang kita ya enak-enak tuh yang kita senangin hawa nafsu kita. Nah begitu bangkit dari kubur, nah pasti kita bakal tersiksa ya, dan hina dan kecewa ya. Nah itu ya, itu bandingannya gitu ya. Hanya hati-hati jangan sampai kita ya makan makanan yang haram nih gitu ya. Nah itu yang ketiga perbandingan. Nah yang keempat Nabi katakan ar-rabi'u yang keempat anna katsiran minan nasi zara'a fil ardi wa nasyaral wazra fil rabi' ya bisa ya. Nabi katakan yang ketiga bahwa kebanyakan manusia yaitu menanam di musim ya gitu ya, di musim hujan nih ya, mereka itu kebanyakan menanam tuh zara'a fil ardi, menanam tanaman di bumi, wana saral bajra dan menyebarin bibit-bibit firabi ya di musim hujan nih, bisa yaitu dengan usaha wal masyaqqati dan kesulitan-kesulitan, payakunu halikan ya bil baradi wal harri, maka bisa jadi tuh ya tanamannya usahanya itu bisa jadi rusak katanya, bil baradi karena terlalu dingin ya gitu kan ya, wal hari atau panas. Nah fayakunu sahibuhu mahruman wa ma'busan, maka jadilah ya yang ngerjainnya itu ya itu mahruman, tercegah, artinya tidak mendapatkan hasil, wa ma'yusan atau wa ma'yusan dan putus asa ya, nggak dapet tuh ya, nah nggak ada hasilnya. Jadi ya di musim hujan nih ya banyak orang pada nanam kan itu, nyebar bibit-bibit ya, usaha datu yang ya dengan susah payah, nah bisa-bisa jadi apa tuh ya binasa dan ya kecewa datu gitu ya, mahruman wa ma'yusan. Fakadzalika kata Nabi bandingannya begitu juga yauman nusur, di hari bangkit kubur nih ya, takunu ya ta'ata wa'dan nasi, takunu ta'atu wa'din nasi hawa'an mansura ya, bisa jadi tuh Nabi kata di bangkit dan kubur tuh sebagian ibadatnya manusia itu hawa'an mansura yang enggak ada papunya, hilang gitu. Hawa'an mansura tuh bagaikan angin yang ya abu yang tertiup angin ya, enggak ada papunya tuh ya. Kita di waktu di dunia kita susah payah ya, kita ibadat ngapa gitu, nah begitu bangkit dari kubur mana tuh ya hasil usaha kita, nggak ada apa-apanya ya. Kenapa? Ketiup ya, nah, gitu ya. Nah gitu ya, habaan mansura dengan apa ya, bihararatil maksiati, dengan panasnya maksiat. Karena banyak maksiat kita tuh yang kita kerjain, jadi ibadat-ibadat yang kita kerjain juga ketiup tuh, kebakar ya dengan ya panas maksiat, au bibardil kufri wariyai, atau dengan enaknya kekufuran dan riya itu ya. Jadi kita ibadat nih ya karena merasa enak, merasa senang ya. Nah kita tuh selalu berbuat supaya pengen dipuji orang, dinilai orang, dilihat orang. Nah itu ya guru udah riya ya gitu, enaknya tuh ya riya kan gitu kan ini ya. Nah, kita kan kalau ibadat kan gitu, kalau banyak orang kan enak. Enak gak? Enak kalau banyak orang nggak puji aja udah enak gitu merasa ya, sampai lagi orang
Puji. Orang nggak puji aja kalau kita ibadat banyak orang kan di hati kita tuh udah merasa apa? Ya enak, daripada kita sendiri-diri. Iya, gitu. Ya, pasti ya kalau banyak orang kan enggak ada orang nggak puji, orang nggak ngapa di hati kita tuh merasa ya beda dah. Ya, antara ya banyak orang sama nggak ada orang. Ya, maunya kita ibadat kan sama. Ya, mau ada orang kayak nggak ada orang kayak ya sama aja. Ya, kalau ada perbedaannya gitu, ya. Gitu. Ya, itu namanya belum ikhlas, masih ada ya. Iya. Yang dikatakan ikhlas itu zamuhum wa madhuhum sawa. Ya, dipuji dan dicela sama aja. Ya, enggak ada bedanya. Orang katain, orang puji, enggak sama aja. Ya, ada orang, enggak ada orang. Kita ibadat, ada kucing liwat, berapa enggak? Coba aja. Ya kali lagi baca Quran nih gitu, ay kucing tuh liwat, kita cakepin tuh suara kita. Kagak kan? Tapi begitu ada orang liwat, kita apain suara kita? Nah iya kita bagusin, atau kita kencengin. Gitu, ngapa? Tanya sendiri. Gitu. Nah inilah ya. Gitu, kita boleh usaha capek-capek ngapa gitu. Tahu-tahu ada itu. Nah, itu sama juga orang nanam pohonan capek-capek musim hujan gitu. Ya. Nah, ya ketiup angin panas ya, habis enggak ada apa-apanya. Cewek dah. Nah, itulah ya Nabi bandingin seperti itu. Gitu ya. Nah, ya hati-hati gitu ya. Ya dinusur tuh gitu ya. Ya mahruman wasuan ya gitu ya menurut atau waktu nasi kabaan mansura wihara katil maksiati dengan panas maksiat au wibar dilkufuri waria atau dengan lezatnya enaknya tuh kekufuran atau riya ya gitu. Wal khamisu yang kelima annas fil rabi'i fi satinahrin jarin yakuduna gitu ya. Innal basatin ya di musim loh ya musim semi ya itu ya Rabi itu ya bahwa manusia tuh di musim Rabi itu katanya duduk tuh ya nasbi Rabi satinahri fi satinahri di pinggir sungai jarin yang mengalir yakuduna mereka duduk tuh indal basatin wal janan ya gitu ya wal jinan ya duduk di kebun-kebun atau di taman-taman ma'a akhbaihim serta ya kekasih-kekasihnya wa asdiqaihim dan juga teman-teman mereka. Nah gitu ya itu kalau di musim Rabi tuh ya enak duduk di pinggir kali pinggir sungai duduk sama teman-teman di taman apa kan duduk gitu ya. Nah, begitu juga ya nanti di hari bangkit kubur wa kadzalika yajlisuna yauman nusur begitu juga mereka yang bangkit dari kubur ya itu yuksarul khalisuna ma'as sholihin itu mereka nanti bakal dihasar dikumpulin bersama orang-orang soleh gitu ya orang-orang yang ikhlas tuh yuksarul khalisun ma'as sholihin dikumpulin orang yang ikhlas itu bersama orang-orang yang soleh tuh ya. Jadi begitu bangun dari kubur tuh, nah itu kita yang orang-orang yang ikhlas tuh ibadatnya, nah kumpul sama orang-orang soleh kan enak kita sama juga ya. Nah kita di musim semi itu kita duduk di pinggir taman, pinggir kali, lihat dari gitu ya. Nah begitu kita bangun dari kubur sama kita bakal dikumpulin tuh. Wasa disudan yang keenam an-nari hasama liwasoba tahabu firrobi'i fatakunu liwa'din nasi mufidatan ya gitu ya. Nah, fatakunu ya liwa'din nasi mufidatun wa liwa'dihim madarratun ya. Yang keenam bahwa angin ya utara ya gitu angin rikusimal ya wasoba angin ya yang menghembus dari utara dan angin pagi tahibu firrobi itu menghembusnya yaitu di musim ya semi
Fatakunu li ba'din nas mufidatun ya, atau juga mufidatan gitu ya. Maka jadilah tuh angin tersebut bagi sebagian manusia itu memberikan faedah. Ada yang bisa manfaatkan tuh angin tersebut. Nah, wa dihim madaratun ya, madaratun, dan sebagian juga menjadi darurat. Ada angin sobah, angin simal ya, itu yang ya bisa jadi manfaat dan juga bisa jadi madarat. Bakazalika begitu juga yauman nusur ya, dibangkit hari kubur. Iza habbat riqus sa'adah wasaqawah, apabila tertiup tuh angin kebahagiaan dan angin ya kerugian, yakunu ba'duhum sa'idan wa ba'duhum sakiyan, maka jadilah sebagian tuh gembira dan sebagiannya tuh rugi gitu. Yang beruntung dan rugi ya. Nah, nanti di hari bangkit kita kubur itu ya. Nah, ya kita dikumpulin padang mahsyar, Allah tiup tuh angin ya dari aras duno ya, suratan-suratan kita tuh ya kan berterbangan tuh. Gitu ya, suratan amal kita tuh. Ya, nanti kan kita bakal terima amalan kita tuh, suratan tuh, catatan amal kita ya, yang Allah sekarang kan tuh yang udah mati, yaitu Allah kumpulin kan di sono, di apa tuh, di Lauhil Mahfuz ya, di aras tuh yang udah pada mati. Nah, kalau kita belum ya, suratan kita belum ya, karena masih ya, masih dicatat ya, masih diisi gitu ya, gitu. Ini siapin aja isinya yang bagus-bagus, jangan ada yang merah gitu. Ya. Nah gitu ya. Nanti kalau kita mati ya, nah ya dibikinin nama Allah tuh satu lembar ya. Nah suno disimpan tuh di aras suno. Nah begitu nanti kita bangun dari kubur ya, nah Allah tiup tuh angin ya dari apa tuh di aras tuh, suratan-suratan yang ada tuh nyebar. Nah dah. Hah? Ngapa tuh? Kagak. Ya, ya komputer Allah tuh nggak ke error. Ya, gitu kali salah nama. Ya, namanya sama juga tetep. Ya, kali gitu enggak, namanya sama. Gitu, bandnya juga sama. Ya, kan gitu kagak nggak ketukar. Ya. Gitu tuh saking telitinya tuh ya malaikat. Kok kita sih udah ketukar lah. Itu ya. Itu ya. Ya Allah tuh la yaswaluhu saglun wala yaswaluhu sam'un ya. Allah tuh tidak membuat kesibukan bagi dia tuh ya. Gitu ya. Kali aduh banyak orang pada minta sono Allah sibuk, enggak ya. Wala yuglituhul masail, dan juga enggak bakal salah orang yang minta ya. Kan yang minta banyak Cep ya. Iya, berarti bulan puasa gini. Iya, pada minta semua. Kan gitu. Kali itu salah ya. Gitu enggak, pada yuglitun masail tuh ya. Allah tuh enggak salah ya. Orang yang diminta ini, yang minta samu tuh banyak. Yang gitu, yang namanya samu juga banyak. Emang orang sini doang gitu. Ya, ada orang Pulau doangan gitu. Ya, agak orang Indonesia ya, semua tuh. Ya, itu ya. Itu enggak kayak salah. Ya, nanti gitu juga Allah kasih tuh suratan-suratan kita ditiup angin. Ya. Nah, yang bahagia terima dengan apa? Waman utiya kitabahu biyaminihi. Ya, gitu. Ya, Allah katakan, ya. Nah, ya, bahasa upaya Allah ya, gitu kan. Nah, waman utiya kitabahu wara azhrihi. Ya, ada yang terima dengan tangan kirinya. Gitu. Ya. Nah kita kata gua ambil aja pakai tangan kanan. Iya kan nyebar gitu. Ini tangan kiri gua umpetin sini, nyebar gitu. Lah kagak nggak bakal kena. Iya. Soalnya kan bukannya kita yang ngambil, yang dia yang maranin. Itu suratan. Ya, kalau di sini kita yang ngambil, ya, kayak matung layangan gitu. Ya, kita yang ngambil kan layangan ya. Nah kita tinggian, kita apa bisa kita ambil kan gitu. Ya. Nah kalau suruh sih kagak. Yang suratan yang maranin kita itu tangan kita yang kanan begini juga jadi kagak kasih pakai magnet gitu, ada magnetnya. Pakai ada magnetnya gitu. Iya kali gitu. Iya kayak magnet gitu ya, bikinin itu sini kagak ya, di tangan kanan mau di tangan kiri udah nempel aja gitu ya. Nah ya ini enggak begitu tuh ya. Kalau kasih tuh gitu, hanya bangkit dari kubur itu ada yang gembira, ada yang
ya senang gitu, ada yang susah, ya gitu, ya karena apa tuh hasil daripada yang ya kita berbuat tuh katanya tuh, ya jadi ada angin tuh yang bertiup dari angin simal dan angin soba, ya angin simal itu yang membuat jadi apa tuh nggak senang, ya angin soba yang gembirakan tuh, nah itu yaitu sama sebagian nanti kita bangun dari kubur ada angin yang meniup dengan kesa'ada wasaqawah wa yakunu ya wa'duhum sa'idan wa wa'duhum syaqiyan, maka jadilah ya sebagian tuh ya gembira senang dan sebagian tuh ya duka cita tuh ya, nah rugi tuh. Asabi'u yang ketujuh ya persamaan nih mesin tauhid dengan bangkit kubur, anna ba'da syajara fi sitai yakunu yabisan minal auraqi uryanan, ya bahwa pohonan di musim sita ya musim dingin ya gitu ya, nah ya yakunu yabisan yaitu kering minal auraqi, artinya pohonannya itu pada daunnya pada rontok, uryanan ya kosong telanjang. Wafir rabi'i muzayyinan, sedangkan di musim hujan maka dia itu berhias. Fakadzalika yaumun nusur, begitu juga hari bangkit kubur, al ubadu wazuhadu yalbasuna libasat ta'ah, ya ahli ibadat orang-orang yang zuhud mereka itu nanti memakai pakaian ya ibadat, wal abidat ya, dan juga perempuan yang ibadat tuh ya yutawwijuna bitajil karamah, dan juga dipakein ya mahkota ya kemuliaan, wayal basuna libasal izzi wasyarafi, dan mereka memakai pakaian kemuliaan ya, walladzina kanu kasajaril yabis, mereka yang seperti pohonan yang kering ya ta'atuhu ya kering ibadatnya, ya bisatan min sana irihil ma'asi, ya yaitu ya dia itu ya kering tuh ibadatnya, ya bisatan min sana irihil ya ma'asi, dari ya ke apa tuh panasnya tuh anginnya maksiat. Fayakunu mahrumina min simaril ibadah, maka jadilah mereka itu ya terhalang daripada buahan ibadatnya. Wa arina min khalfatil imani, mereka itu kosong ya enggak ada pakaian-pakaian iman. Fayakununa mabduhina bainal khalaik, maka jadilah mereka itu ya mabduhina bainal khalaik, itu ya tercela ya di antara makhluk yang banyak di depan hari kiamat tuh ya. Jadi orang yang nanti ya nah ya di apa tuh ya di musim ya panas nih gitu ya, mereka itu ya pakai apa tuh di musim rabi'nya itu ya muzayyinan, yaitu mereka tuh berhias dengan ya pakaian-pakaian ibadat tuh gitu ya, banyak apa tuh apa daun-daunan yang tumbuh katanya kalau di musim rabi'. Kalau di musim sita ya musim apa tuh dingin itu pohonan pada kering. Nah bandingannya ya seperti kita ibadat nih, orang-orang yang ahli ibadat ya, yang ibadatnya tuh ya taatnya baik ngapa semua itu, nanti mereka tuh berpakaian ya gitu ya, pakai apa tuh dipakaikan mahkota kemuliaan tuh ya. Nah dan orang-orang yang ibadahnya tuh kering ya dari taat, artinya enggak ibadat, maka dia itu nanti kering ya daripada ya pakaian-pakaian, artinya mereka juga enggak akan dapat pakaian tuh khulatul iman, yaitu hiasan pakaian iman katanya ya, yang sehingga mereka itu nanti ya malu di depan makhluk tuh banyak gitu. Wasaminu, dan yang ke-8 an-nazar iza nabata firrabi, bahwa tumbuhan apabila dia tumbuh nih di musim rabi ya musim semi, yakunu sahibuhu masruron, maka ya penanamnya tuh itu gembira ya bi inbatihi firrabi, dengan tumbuhnya ya tanamannya itu di musim semi. Waman lam yazra, siapa orang yang enggak nanam di musim semi, nadiman, dia itu bakal menyesal wi adami zar'ihi, karena enggak ada tanamannya. Nah begitu juga wa kadzalika yaumun nusur, begitu juga di hari bangkit kubur, iza akramal ya abiduna,
wi ujuril ibadati iza ukrimal abidun, apabila dihormatin orang yang ibadat itu dengan pahala-pahala ibadatnya, wa taat dan pahala taatnya, fayandamu malam yazra bazra ta'a wal ibadah, maka bakal menyesal orang yang enggak menanam ya taat dan ibadatnya. Ya, jadi di musim semi itu kalau kita nanam, nah itu udah pasti kita bakal senang, nah ya dapat hasilnya. Nah begitu juga ya kalau nggak nanam bakal nyesel. Nah bangkit kubur seperti itu, orang yang ibadat tuh, nah dia bakal mendapatkan pahala ibadatnya, dan yang nggak nanam ya nggak bakal dapat hal ibadatnya gitu ya. Di dunia dia nggak ibadat, nggak dapat ya hasilnya tuh. Yang ke-8 watasi'u, dan yang ke-9 annama zuri'at fi faslil kharibi tarfa'u firrabi, siapa orang yang menanam ya di musim panas itu bakal tumbuh ya naik firrabi di musim semi. Zalika sesuatu itu, maka zalika yaumun nusur, begitu juga di hari bangkit kubur nih. In amil tafid dunya khairan, jika kamu kerjakan di dunia ini kebaikan, wajadta fil akhirati khairan, udah pasti kamu bakal dapetin kebaikannya di akhirat. Wa in sarran fasarrun, ya kalau jelek ya udah pasti jelek. Li'anna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini ladangnya akhirat ya, tempat kita ya beramal. Wal asiru, dan yang ke-10 anna rabi yazharu fi wajhil ardi azharon mukhtalifatal alwan, ya mukhtalifal askal minal humra was sufrah wal bayad was sawad. Ya, yang ke-10 ya bahwa di musim semi itu bakal zahir, bakal nampak di muka bumi, yaitu bunga-bunga, kembang-kembang yang bermacam-macam warna, mukhtalifatul askal, dan juga macam-macam ya bentuknya, minal humrah was sufrah, yaitu ada yang merah, kuning, bayad, putih, wasawad, hitam. Nah, pakazalika, begitu juga bandingannya yauman nusur, di hari bangkit kubur, yazharu fihil ikhlasu, zahirlah di situ keikhlasan ya. Jadi kalau kita di dunia nih ya ikhlas, nah waktu bangun kubur jelas tuh ya kelihatan tuh keikhlasan kita. Wa tawakul, tawakal tuh ya kelihatan nih kita orang yang tawakal. Wa syauq, orang yang punya sifat ya rindu ya kasih sayang. Wal khauf, ya dan juga khaufnya tuh ya rasa takut. Nah, wal kufri wan nifaq, kekufuran dan kemunafikan itu bakal kelihatan nanti ya di hari nusur, di hari bangkit dari kubur. Jadi begitu dibangkitin dari kubur, yang di dunianya dia nih amalnya ikhlas ya, tawakal gitu ya. Nah gitu ya, ada punya rasa khauf ya. Nah itu semua nanti begitu bangun dari kubur kelihatan tuh ya di wajahnya gitu. Nah begitu juga ya. Nah kalau dia kufur ya, dia tuh nggak ikhlas nggak apa semua, nah itu semua bakal kelihatan tuh Allah kasih. Sama bandingannya di hari ya musim semi tuh gitu Nabi katakan tuh ya. Nah walihazihil wujuh ya ala asaratu ya gitu, walihazil wujuhil asarati yusbihu faslur rabi yauman nusur. Nah ya 10 macam ya perumpamaan ini menyamakan fasli rabi, yaitu di musim semi yauman nusuri, di hari bangkit kubur ya. Jadi di dunia ada musim semi ya bakal tumbuh macam-macam tuh tumbuhan. Nah ya, nah nanti di akhirat kita dibangkit dari kubur, nah itu bakal tumbuh macam-macam hasil ya perbuatan kita. Itulah ya penafsiran dari ya ayat ya di depan tuh ya yang ditafsirkan ya ayat tuh ya gitu ya. Ya wa ilaihi turja'un tuh ya. Nah kemudian ya tafsir ya subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Samsindah ya. Subhanallazi, ini panjang lagi nanti ya, banyak cerita-cerita ya gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.